online dari perspektif usul fikih, yaitu ijma dan qiyas. Oke, teman-teman di sini siapa sih yang pernah lihat iklan pinjaman online atau mungkin pernah tergoda untuk mengajukan karena prosesnya cepat, tanpa jaminan dan langsung cair? Nah, tapi memang sih sekarang itu pinjol itu seperti solusi instan di saat dompet menipis. Nah, menariknya, pinjaman online ini bukan cuma soal ekonomi atau hukum negara aja, tapi juga punya dimensi hukum Islam. Nah, di sini saya nggak sendiri, bersama saya ada narasumber pertama yaitu Kak Radita, dan juga ada narasumber kedua yaitu Kak Rani. Oke, jadi kalau teman-teman penasaran, apakah pinjol itu sekedar darurat yang diperbolehkan atau justru ladang riba modern? Untuk itu, simak terus podcast ini sampai habis, jangan kemana-mana. Oke, dari Kak Renita nih, kan kita sering mendengar bahwa riba itu haram berdasarkan para ulama. Nah, sebenarnya apa sih Kak ijma itu? Karena teman-teman mungkin Jadi ijma itu adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah. Berarti ijma itu menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam setelah setelah Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Contohnya itu yaitu ijma itu contohnya contohnya adalah kesepakatan ulama bahwa riba itu haram. Oh, kalau gitu, apakah bunga pinjol itu? Kalau gitu berarti otomatis bunga pinjol haram? Iya. Baik, kalau dari Kak Rani, bagaimana sih pandangan dari sisi hukum ekonomi syariah? Jadi ijma memberikan kita prinsip dasar, yaitu riba haram. Namun ketika munculnya kasus baru seperti pinjol, para ulama perlu mendetailnya seperti biaya administrasi, bunga tunjangan, dan keterlambatannya. Namun, jika tambahan tersebut menjadi syaratnya utang, maka itu sama dekat dengan riba. Berarti kalau kita masuk ke analogi kedua, masuk ke kias nih Kak. Kalau kita masuk ke kias, sebelumnya kias itu apa? Menurut saya, kias itu menyamakan hukum dengan kasus baru dan kasus lama karena memiliki sebab yang sama. Dalam hal ini, pinjol dibandingkan dengan riba dalam hutang piutang yang sudah jelas juga hukumnya adalah haram. Kalau boleh tahu unsur-unsur kias dalam kasus pinjol ini apa sih? Setahu saya unsurnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah asal atau kasus asal, yaitu riba dan hutang piutang. Yang kedua adalah fardu, yaitu kasus baru, pinjaman online dengan bunga. Dan ketiga adalah ilat atau sebuah hukum adanya tambahan atas hutang dan hukum karena sebabnya sama, maka hukumnya juga haram. Berarti haram. Ya. Oke, dari Kak Renita, apakah mayoritas ulama itu setuju dengan hal ini? Iya, setuju. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pinjaman yang mengharuskan adanya tambahan dan hutang itu termasuk riba. Karena itu, umat Islam dianjurkan memilih transaksi yang bebas dari riba. Jadi gitu ya, dari pandangan ijma dan kiasnya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan singkat dari Kak Renita dan Kak Rani. Baiklah, pesan saya, berhati-hatilah dalam bertransaksi dan pahami akadnya. Kalau dari Kak Rani? Jika memungkinkan, pilihlah produk dari ekonomi syariah yang aman dari riba. Oke, jadi pesan dari Kak Renita dan Kak Rani sangat saling melengkapi ya guys ya. Oke, jadi sudah selesai diskusi kita pada kali ini yang benar-benar membuka pandangan kita tentang bagaimana sih pinjaman online itu. Nah, sebelum jadi teman-teman, teknologi itu memang memudahkan, tapi kita justru harus tetap
waspada. Jangan sampai kemudahan akses justru menjerumuskan kita ke dalam praktik yang dilarang agama. Pesan saya, jangan pernah menukar ketenangan hidup dengan kemudahan sesaat. Karena hutang, apalagi yang riba ya, bukan cuma masalah dunia, tapi juga masalahnya. Oke, terima kasih banyak untuk narasumber kita, Kak Renata dan Kak Rani, yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah setia menyimak dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Boleh ditolong? Jawab cakep ya, Kak ya? Oke. Makan ikan sambil menyelam, di tengah laut yang paling dalam, dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kita ucapkan, kita tutup podcast ini dengan salam. Oke, kita tutup bareng.